Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ferdian. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 44, kelompok 1, nomor 6, PPSDM Regional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah mengenai penerapan nilai-nilai aneka yang ada di SD Negeri Ngablak Turi. Aneka yaitu akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, bagaimana videonya? Mari kita simak video selengkapnya. Ya, kali ini saya bersama dengan Bapak Nasikin Amrullah selaku Kepala SD Negeri Ngablak Turi, di mana saya saat ini akan mewawancarai beliau mengenai penerapan nilai-nilai aneka di SD Negeri Ngablak Turi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Yang pertama Pak G, Ya. apakah ASN di lingkungan SD Negeri Ngablak sudah menerapkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Ya, terlaksana sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai ASN, sudah melaksanakan aneka itu di dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan nilai-nilai akuntabilitas bagi ASN di SD Negeri Ngablak? Akuntabilitas sangat penting bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan akuntabilitas itu, tugas dapat terlaksana dengan tertib dan pelayanan terhadap siswa, masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Oh iya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak sebagai pimpinan di SD Negeri Ngablak, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Oke, semua guru untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel itu, semua guru dan karyawan atau warga sekolah harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga tugas dan kewajiban sehingga tanggung jawab sekolah terhadap siswa, orang tua dan masyarakat serta pemerintah dapat terlaksana dengan hasil yang baik dan maksimal. Berarti menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi juga Pak? Ya, menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Yang selanjutnya, bagaimana cara aktualisasi nasionalisme di lingkungan sekolah sebagai seorang pendidik? Ya, nasionalisme biasanya diibaratkan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, dalam nasionalisme itu kami menerapkan untuk semua guru dan karyawan harus bersatu dan kompak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sleman ini khususnya, dan di negara kita Indonesia pada umumnya. Nah, itu yang kaitannya dengan nasionalisme bagi warga sekolah khususnya guru dan karyawan. Selanjutnya, bagaimana contoh penerapan etika publik bagi ASN di lingkungan SD Negeri Ngablak? Salah satu contoh penerapan etika publik. Ya. Salah satu contoh menerapkan pelaksanaan etika publik, salah satunya ialah para guru dan karyawan atau warga sekolah itu harus berpenampilan yang sopan, ramah, dalam sopan, ramah, menyenangkan dalam bersosialisasi, baik itu sosialisasi dengan siswa maupun sosialisasi dengan masyarakat, sehingga di lingkungan itu tercipta suasana sekolah yang menyenangkan, yang membuat warga sekolah itu betah berada di sekolah. Berarti selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, yang maksimal, baik pelayanan terhadap siswa maupun terhadap masyarakat. Berarti sesuai juga dengan tujuan yang sudah dirumuskan oleh sekolah. Ya, tujuan
dan sekolah adalah salah satu tujuan sekolah itu adalah melayani siswa dan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pada penerapan etika publik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang seperti demikian, Pak? Untuk menciptakan suasana yang harum itu, semua guru dan karyawan harus saling membantu, mendukung, dan saling menyemangati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab pendidikan di SD Nagla tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah, tapi menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan maupun masyarakat yang lain. Berarti saling bersinergi lagi ya, saling kerjasama baik antar guru, kemudian antar guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan masyarakat maupun warga sekolah dengan warga masyarakat. Jadi kalau hubungan antar guru itu bagus ya, nanti proses yang ada di sekolah pastinya ya, bagus. Biasanya keharmonisan di sekolah itu tergantung dari hubungan antar guru. Kalau antar guru itu terjadi hubungan yang harmonis, kerjasama yang bagus, biasanya akan tercipta suasana yang kondusif. Ya. Berarti ya meminimalisir konflik juga, Pak? Meminimalisir konflik antar guru. Ya, itu salah satu dasarnya. Jadi kalau teman-teman guru dan kawan itu kompak, maka akan tercipta suasana yang kondusif. Itu syarat utamanya. Walaupun masih ada syarat-syarat yang lain. Berarti misal kalau ada konflik kecil antar guru, sebaiknya harus segera diselesaikan. Ya, jangan sampai konflik kecil itu merambat atau bahkan terdengar oleh warga yang lain, khususnya warga di luar sekolah. Selanjutnya, mengenai komitmen mutu, bagaimana cara meningkatkan komitmen mutu bagi ASN agar terwujudnya good governance di lingkungan sekolah? Ya, sebenarnya sudah saya katakan dari awal bahwa untuk menciptakan salah satu mutu pendidikan di mutu ASN, salah satunya adalah dari para ASN itu harus selalu bekerja sama, tidak saling menangnya sendiri. Jadi harus kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, karena pendidikan di sekolah dasar itu merupakan proses dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus prosesnya runtut, sehingga kerjasama dari masing-masing guru itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, ASN atau karyawan atau warga sekolah, khususnya guru dan karyawan maupun kepala sekolah, tidak berhenti puas atau tidak terus merasa puas dengan hasil yang dicapai. Harus selalu merasa kurang untuk selalu meningkatkan prestasi atau hasil yang dicapai. Kemudian yang ketiga, selalu menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan, baik melalui media-media yang ada ataupun melalui pendidikan formal. Salah satu misalnya melalui workshop, diklat dan sebagainya, ataupun melanjutkan studi bagi yang sudah S1 bisa melanjutkan ke S2. Dan yang keempat, harus selalu bekerja dengan jujur, sopan, ramah, atau intinya harus mempunyai integritas yang tinggi. Berarti kalau ada guru yang mau melanjutkan S2, pihak sekolah sangat mendukung. Sangat mendukung, bahkan kalau ada dana siap untuk membantu dana. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana contoh penerapan anti korupsi di lingkungan sekolah, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana, Pak? Ya, korupsi ini adalah salah satu bentuk tindakan yang sangat merugikan negara. Sekecil apapun korupsi itu akan merugikan. Nah, untuk itu dari awal, dari anak itu masuk di kelas 1 sampai nanti kelas 6,
sekolah sudah membuat aturan-aturan, baik itu aturan untuk anak didik maupun aturan untuk karyawan maupun guru, sehingga karyawan, guru, dan peserta didik itu harus wajib mentaati peraturan yang sudah ada. Salah satu contoh misalnya peraturan untuk datang tepat waktu. Ini untuk guru dan karyawan maupun untuk peserta didik. Kemudian untuk peserta didik, salah satu contohnya misalnya tidak mencontek dalam mengerjakan soal-soal ulangan. Ini salah satu contoh tindakan-tindakan untuk melawan anti korupsi. Yang kedua, bisa juga dibuat kami buat suatu warung atau kantin kejujuran, di mana anak ngambil berapa bayar berapa, itu dengan sendirinya nanti anak akan terlatih menerapkan nilai kejujuran, tidak menipu, atau kalau dikatakan bayar satu beli satu ya sudah harus bayar satu, tidak ambil dua bayarnya satu. Itu salah satunya adalah untuk membuat kantin kejujuran. Kemudian untuk laporan-laporan, khususnya salah satu contoh laporan keuangan dibuat akuntabel, artinya sejujur mungkin, serealistis mungkin, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang digelembungkan, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, untuk membentengi diri, baik siswa, guru, kepala sekolah maupun siswa atau intinya warga sekolah, harus membentengi diri dengan membekali ilmu agama, sehingga dengan ilmu agama itu nanti akan membentengi diri kita untuk takut melaksanakan korupsi. Ya, kalau menurut Bapak pribadi, bagaimana pendapat Bapak sebagai pejabat publik agar terhindar dari tindakan korupsi? Terima kasih untuk kaitannya sebagai penanggung jawab di sekolah, kaitannya dengan sebagai kepala sekolah, kami berusaha untuk membentengi diri dengan nilai-nilai agama, mempelajari agama, sehingga kami mengetahui dosa-dosanya apabila kita melakukan suatu tindakan korupsi, sehingga dengan tahu itu kami dapat menghindar dan menjauhi korupsi. Dan bisa juga merasa kecukupan lah ya, merasa cukup ya, karena orang sekaya apapun kalau masih merasa kurang, tetap dia belum dikatakan kaya. Orang kaya adalah orang yang selalu merasa dirinya cukup. Yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai aneka bagi ASN? Nilai aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan harmonis, serta menciptakan generasi penerus yang diharapkan dalam undang-undang pendidikan, sehingga sekolah akan berusaha menerapkan nilai-nilai itu dalam keadaan apapun. Sehingga kami akan selalu berusaha untuk menciptakan suasana sekolah mewujudkan nilai-nilai aneka tersebut. Sehingga nanti tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara umum bisa tercapai. Ya seperti yang termaktub dalam undang-undang pendidikan kan seperti itu. Jadi menciptakan generasi penerus yang diharapkan dengan undang-undang yang beriman, bertakwa, berpengetahuan, dan seterusnya. Saya tidak hafal. Saya rasa cukup sekian saja lagi. Terima kasih atas waktunya, dan nanti semoga ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi jenengan, bagi sekolah maupun bagi pihak-pihak lainnya yang nanti menyaksikan video ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, dan terima kasih lah. Sama-sama. Selamat melanjutkan tugas untuk yang nantinya diharapkan Mas Andi dapat menjadi
guru muda tapi yang dapat menciptakan merubah suasana di SD Negeri Ngablak menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih bagus. Amin. Sehingga menjadi tujuan utama bagi masyarakat di sekitar Dusun Ngablak. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya, demikian wawancara saya dengan Bapak Nasikin Amrullah selaku Kepala SD Negeri Ngablak Turi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.